Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini kami akan membahas materi reproduksi pada tumbuhan. Nah, tumbuhan angiospermae dapat bereproduksi melalui dua cara, yaitu secara generatif atau seksual atau secara kawin, dan vegetatif atau aseksual. Untuk yang vegetatif ini bisa melalui dua cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Materi pertama yang akan kita bahas adalah reproduksi generatif pada tanaman angiospermae. Pertama-tama ada struktur bunga. Ada bunga lengkap yang memiliki ciri mempunyai mahkota, kelopak, putik, dan benang sari. Bunga tidak lengkap yaitu tidak memiliki salah satunya, dan bunga sempurna yang memiliki putik dan benang sari. Jadi, bunga lengkap sudah pasti sempurna, tapi bunga sempurna belum tentu lengkap. Sedangkan, bunga tidak sempurna sama seperti bunga tidak lengkap yaitu tidak memiliki salah satunya. Nah, yang pertama ada autogami atau penyerbukan sendiri. Ini adalah penyerbukan di mana serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Contohnya di sini ada bunga krisan. Jadi serbuk sari dari bunga tersebut jatuh ke putik dari bunga tersebut. Jadi kalau asal serbuk sarinya dari bunga itu sendiri, itu namanya autogami. Yang kedua ada geitonogami atau penyerbukan tetangga. Jika serbuk sarinya berasal dari bunga lain tapi masih satu pohon. Jadi misalnya dalam satu pohon ini terdapat dua bunga. Nah, serbuk sari dari bunga pertama itu terbawa angin sehingga jatuh di bunga yang kedua. Lalu yang ketiga ada alogami atau penyerbukan silang. Jadi serbuk sari berasal dari bunga lain yang sejenis tapi berbeda pohon. Jadi contohnya ini sama bunga krisan yang warna putih. Nah, bunga yang ini menyerbuki bunga-bunga yang pertama. Lalu keempat ada hibridogami atau bastard, yaitu tipe penyerbukan di mana serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang berbeda jenis. Yang pertama, ada anemogami. Anemogami sendiri penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ciri-cirinya yaitu serbuk sari bunga yang banyak dan ringan, tidak memiliki nektar, bunga banyak dan berukuran kecil, tangkai sari yang panjang, serta bunga yang mudah bergoyang, contohnya pada jagung. Yang kedua, ada hidrogami. Hidrogami sendiri yang dibantu oleh air. Ciri-cirinya serbuk sari terbawa air, contohnya pada teratai. Yang ketiga, ada antropogami. Antropogami sendiri yang dibantu oleh manusia, yaitu ciri-cirinya bunga berumah dua terpisah, serbuk sari yang sulit bertemu dengan putik, contohnya pada tanaman anggrek. Yang keempat, ada zoidogami. Zoidogami sendiri penyerbukan yang dibantu oleh awan dan terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada entomogami, yang kedua ornitogami, yang ketiga chiropterogami, dan yang terakhir ada malakogami. Pembuahan atau fertilisasi. Setelah benang sari jatuh di kepala putik, selanjutnya sperma akan masuk ke dalam bakal biji. Dalam hal ini, sperma disebut inti generatif. Inti generatif akan membelah menjadi dua. Kita sebut inti generatif 1 dan inti generatif 2. Lihat pada gambar. Seperti proses fertilisasi pada umumnya, sperma akan mencari sel telur atau ovum. Ovum terdapat pada bakal biji. Sementara itu, bakal biji terdapat sel telur dan juga inti kandungan lembaga sekunder. Nah, nantinya inti generatif 1 akan membuahi sel telur, sedangkan inti generatif 2 akan membuahi inti kandungan lembaga sekunder. Berikutnya ada penyebaran biji. Cirinya itu adalah bijinya berukuran kecil, ringan, dan bersayap serta mudah tertiup angin. Contohnya adalah biji pada bunga dandelion.
Kemudian ada hidrokori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh air. Nah, biasanya ini ada pada tumbuhan yang hidup di sekitar perairan. Contohnya itu adalah pohon kelapa. Jadi, biji dari pohon kelapa itu kan nanti jatuh dan terbawa oleh air dan terbawa ke tempat lain yang akan tumbuh menjadi pohon kelapa yang baru. Lalu ada antropokori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh manusia. Cirinya itu biasanya bijinya mudah melekat pada pakaian manusia sehingga tidak sengaja tersebar. Contohnya itu adalah biji dari tumbuhan rumput. Yang terakhir ada zookori, yaitu penyebaran biji yang dibantu oleh hewan. Nah, zookori ini dibagi lagi menjadi entomokori yang dibantu oleh serangga, ada ornitokori yang dibantu oleh burung, yang ketiga ada chiropterokori yang dibantu oleh kelelawar, dan yang terakhir ada mamokori yang dibantu oleh mamalia. A. Reproduksi vegetatif alami. 1. Tunas. Bagian tumbuhan yang dapat tumbuh menjadi individu baru. 2. Umbi batang. Batang yang tumbuh dalam tanah dan berisi cadangan makanan. 3. Umbi akar. Akar yang membesar dan berisi cadangan makanan. Yang terakhir, 4. Umbi lapis. Daun yang berlapis-lapis dan berisi cadangan makanan. Yang kelima, rizoma atau akar tinggal. Dia adalah batang yang mendatar di dalam tanah. Contohnya ada jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada stolon atau geragi. Stolon atau geragi adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya ada stroberi. Yang ketujuh, ada tunas adventif daun. Tunas adventif daun adalah individu baru yang muncul di area dedaunan. Contohnya ada cocor bebek. Dan yang kedelapan, ada tunas adventif akar. Tunas adventif akar adalah individu baru yang muncul di daerah perakaran. Contohnya ada sukun dan cemara. Selanjutnya ada reproduksi vegetatif buatan. Mencakup perkembangbiakan tanaman dengan cara membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman. 1. Pilih cabang pohon dengan ukuran sedang. 2. Buat sayatan 10 cm ke atas. Ketiga, kerik bagian yang dikupas untuk menghilangkan kambium. 4. Tutup sayatan dengan campuran tanah lalu bungkus dengan plastik atau sabut. Yang kelima, atau yang terakhir, pindahkan tanaman ke tempat yang sesuai. Tujuan mencokok untuk memperbanyak tanaman agar memiliki sifat yang sama dengan induknya dan cepat menghasilkan buah. Yang kedua, menyambung atau mengenten. Perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong suatu batang tanaman, lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis namun berbeda sifat. Step pertama, siapkan 2 batang tanaman yang berbeda. Di sini contohnya adalah batang terong ungu dengan batang terong hijau. Selanjutnya, gabungkan batang tersebut. Lalu, ikat kedua batang tumbuhan tersebut menjadi satu. 3. Menempel atau okulasi merupakan teknik tanaman secara vegetatif, yaitu dengan cara menempelkan mata tunas dari suatu tanaman kepada tanaman lainnya. Contoh tanaman yang bisa dikembangkan dengan cara okulasi adalah jeruk nipis, kakao, belimbing, alpukat, dan lain sebagainya. Langkah-langkah untuk okulasinya yaitu memilih mata tunas yang sehat seperti pohon jeruk dari pohon jeruk, lalu tempatkan pada batang yang disayat kulitnya, lalu tempelkan mata tunasnya yang batang sudah disayat kulitnya, lalu diikat dan ditunggu sampai dia bertumbuh. Di nomor 4 ada merunduk, yaitu perkembangbiakan tanaman dengan cara membengkokkan atau membenamkan bagian batang atau cabang ke dalam tanah hingga bagian yang ditanam bertumbuh akar. Proses ini biasanya dilakukan pada tanaman yang memiliki batang yang kuat dan juga lentur. Kita ambil contoh alamanda. Pertama-tama keret bagian kulit tanaman, selanjutnya bengkokkan batang yang tadi kalian pilih hingga menyentuh tanah, lalu kubur bagian batang tersebut masuk ke tanah dan berikan pemberat agar batang tidak naik ke atas. Kemudian tunggu hingga muncul akar pada bagian batang yang sudah dikubur. Selanjutnya, jika sudah tumbuh akar,
memisahkan tanaman baru dari tanaman lamanya. Nah, yang terakhir dari vegetatif buatan ada stek. Stek ini merupakan perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam sehingga tumbuh menjadi individu baru. Nah, stek ini terbagi ada stek batang dan stek daun. Jadi kalau stek batang yaitu dipotong bagian batang, contohnya singkong. Jadi batang singkong dipotong lalu ditanamkan hingga menjadi individu baru. Dan yang kedua ada stek daun. Tinggal daunnya yang dipotong lalu ditanamkan hingga nanti muncul menjadi individu yang baru.